Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for Bitcoin update. Jadi hari ini sebenarnya ada update yang menarik. Tadi ternyata ya Janet Yellen to speak, dan saya pikir ini nggak terlalu efektif ya terhadap kondisinya pada market. Ternyata karena beberapa komen pedas dari Janet Yellen di sini, bisa dibilang ya sedikit banyak menyalahkan Jerome Powell juga ya, dengan kondisi Jerome Powell yang sempat menyebutkan bahwa sifat inflasi itu transitory atau kita bisa bilang sifatnya sementara. Rupanya berkepanjangan ya. Jadi di sini dikatakan Yellen explained that her previous expectation that inflation would be transitory did not account for multiple COVID-19 variants, scrambling supply chain, nor Russia's invasion of Ukraine. Simpelnya ya, nih dia bilang gini, seperti yang Jerome Powell bilang ya, Chair Powell indicated both of us probably could have used a better term than transitory. Jadi mereka Yellen bilang katanya harusnya kita bisa pakai bahasa yang lebih lebih apa ya, bisa dibilang lebih better lah daripada si sementara atau transitory ini. Dan rupanya ya ini sekarang menjadi problem satu dunia gitu loh kalau bagi Janet Yellen. Janet Yellen mengatakan bahwa unacceptable inflation is a global problem, yang artinya tentu saja inflasi di sini juga berdampak pada kita ya, di warga Indonesia ataupun di negeri-negeri yang lain. Kita berbicara di sini China, mungkin Korea, mungkin dan lain-lain. Tentu saja saya tidak melakukan research ke semuanya, but at least dari kita lihat posisinya US aja, ya US sendiri juga mengalami inflasi yang lumayan parah. Dan terakhir saya cek, kalau nggak salah satu yang terkena dampak juga itu adalah Great Britain ya, atau UK, United Kingdom, atau Inggris. Di situ juga sama, posisi inflasi lagi lumayan tinggi. Dan ya bisa dibilang ya ini memang kondisi dunia gitu. Apalagi posisi bagi beberapa negara yang tentu saja tidak memproduksi minyak ya. Dalam arti di sini Yellen juga menyampaikan ya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah Rusia ya, invasi Rusia. Dan ini sebenarnya kita udah tahu berkali-kali. Jadi dia menyatakan hal tersebut adalah kondisi yang wajar terjadi di kondisi dunia saat ini. Dia juga sempat menjelaskan bahwa presiden ya itu bisa dibilang Joe Biden cukup khawatir dengan kondisi ekonomi pada saat kisaran ya pada kala itu ya. Kenapa di situ ada yang namanya stimulus, kita bilang dengan melakukan quantitative easing atau dia cetak uang. Dan posisi Janet Yellen saat ini kan dia di bagian treasury nih. Well, basically kalau saya lihat nih, tugasnya treasury itu adalah memanage ya keuangan dan resiko financial di bisnis. Dan kalau misalnya kita berbicara untuk negara, itu treasury tugasnya adalah maintain sistem yang bisa dibilang cukup kritikal untuk keadaan finansial infrastruktur dari suatu negara. Dan di sini termasuk produksi koin dan juga currency ya. Jadi balik lagi, Janet Yellen rupanya ya yang akan dikatakan ini akan menjadi pengaruh yang sangat besar ya terkait dengan kondisi pergerakan perekonomian juga. Walaupun kalau tadi lihat di economic calendar, Janet Yellen itu bintangnya cuma 2 ya. Jadi kayak nggak terlalu berpengaruh gitu loh kalau misalkan berdasarkan apa yang disampaikan si economic calendar. Rupanya pasca Janet Yellen ngomong itu dolar crash lumayan ya, dropnya lumayan banget, lumayan signifikan, dan menyebabkan Bitcoin really rebound lagi sedikit. Alright, ada beberapa hal lagi yang sebetulnya sempat disampaikan yang ini menurut saya lumayan mengconcernkan. Sebentar saya cek dulu. Oke, ini dia ya. The Treasury Secretary said that United States itu bisa menghadapi problem yang lumayan ya horrendous ya, itu saya nggak tahu bahasa istilahnya, ini emang penggunaan istilah-istilah di media ya. Yang pasti adalah unemployment-nya itu bisa melebihi 9%. Oke, unemployment itu adalah posisi kita berbicara tentang pengangguran ya guys ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya posisi kita itu bisa dibilang cukup oke ya, cukup oke. Akan tetapi nanti itu ada potensi bisa melebihi 9% angka pengangguran di Amerika Serikat. Which means kalau misalkan itu terjadi, daya beli masyarakat akan sangat menurun dan tentu saja dolar Amerika bisa lumayan parah ya.
Dan ya selebihnya ya dia omongin beberapa hal yang udah pasti, yang udah kita tahu juga. Tapi ada satu yang menurut saya lumayan key point, karena ini berbicara tentang bagaimana pengalokasian dana dari budget si Amerika sendiri ya. Dan di sini dia mengutamakan sih lebih ke arah education, medical care, dan rumah yang bisa ya istilahnya kayak kasih subsidi lah untuk rumah gitu. Dan itu menjadi concern utamanya untuk si Janet Yellen saat ini. Dia bakal konsentrasi uangnya ke sana ya, untuk diedukasi, medical care, dan juga affordable housing ya. Nah, secara pergerakan pada Bitcoin-nya ya, mungkin sebelum kita masuk lebih detail, kita coba lihat dari posisi dolarnya terlebih dahulu. Yang sudah pasti adalah dolar tadi meresponi speak dari si Janet Yellen ya, itu sekitar jam 8 dan jam 9. Jadi kalau kita lihat, ini posisi dua candle ini merepresentasikan bagaimana pandangan para pelaku pasar terhadap speaknya Janet Yellen ya, which means mengindikasikan bahwa ada pelemahan dolar indeks. Dan tentu saja pengaruhnya terhadap kita adalah kontranya, karena balik lagi Bitcoin itu terhadap US dollar. Alright, nah kemarin kita udah sempat discuss ya guys. Ini adalah penekanan yang pengen saya sampaikan sekali lagi. As long Bitcoin belum break dari big fund zone-nya di $32.300, maka kita masih bisa consider Bitcoin di sini masih dalam posisi bearish ya. Jadi salah satu ya yang bisa dibilang mendukung posisi Bitcoin untuk setidaknya ya kita berbicara ya mungkin rebound sesaat ya, untuk ngetes area resistance sebelum nanti melanjutkan penurunan lagi, which is ini adalah lower high-nya. Dan normal banget untuk terjadi adalah dengan Bitcoin berhasil closing di atas $32.000. Kalau hal itu tidak mampu diwujudkan oleh Bitcoin, maka kita berbicara di sini Bitcoin masih akan tertekan, dan tentu saja posisinya kita bisa di bawah drop bahkan lebih rendah dari $28.500. Nah, yang menurut saya menarik adalah kenapa Whales belum benar-benar ngedam sampai dengan saat ini ya. Itu menjadi pertanyaan juga, apakah dia butuh harga yang lebih better, which means ya relief rally ya tugasnya itu gitu loh. Fungsi relief rally adalah supaya para Whales bisa jualan lagi dari harga yang lebih baik ya. Tapi daripada kita pusingin soal itu, saya rasa concern kita, fokus kita cukup kedua area ini aja dulu untuk saat ini. Jadi saya akan hilangkan ini, saya akan hilangkan ini ya, ini juga, dan ini juga, serta ini juga. So, yang kita bisa lihat saat ini adalah Bitcoin itu tersideways antara range kisaran $31.700 dengan kisaran bottomnya di $29.200 atau $29.300 ya. Basically kita udah ranging di sini sekitar lebih kurang dari tanggal 31 Mei, jadi lebih kurang hampir satu pekan ya, atau satu pekan lebih. Kita hanya sideways berada di dalamnya saja ya. Jadi kalau misalkan daripada kita galau-galau ya teman-teman, mungkin buy low sell high aja lah sederhananya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau short dari top, oke juga. Mau long dari bottom ya oke juga, tapi tentu saja tidak preferable. Kenapa? Karena so far big fund zone kita itu dominasinya masih ke arah sellers ya. Sekali lagi saya tekankan, selama Bitcoin belum berhasil breakout dari $32.300, maka saya rasa saya cukup confident ya mengatakan bahwa Bitcoin masih dalam keadaan bearish ya. Lain ceritanya kalau misalkan dia berhasil break dari 32.300. Dan sedikit sharing aja apa yang saya maksudkan dengan potensi bullish. Saya sudah katakan juga di video terakhir, itu berpotensi 2-3 minggu ya. Kita nggak ngomongin sekarang, kita ngomong hari ini bullish, besok langsung rebound, langsung mental, langsung naik ke 35.000 ya. Menurut saya itu adalah persepsi yang salah ya, terkait atau in terms of trading. Karena sekali lagi saya katakan, mungkin buat teman-teman yang udah pernah ikutan live streaming saya pasti tahu saya preferable-nya adalah lebih ke timing, which means konfirmasi itu sangat dibutuhkan sebelum kita benar-benar mengambil keputusan ya. Sekiranya seperti itu update yang bisa saya berikan pada YouTube video kali ini. Hopefully informasi yang saya sampaikan ke teman-teman bisa ya memberikan manfaat yang positif, dan saya harap teman-teman stay solid ya, stay ya, tetap semangat lah dalam menghadapi kondisi market yang saat ini ya, walaupun winter, but hopefully kita bisa dikuatkan, karena balik lagi guys, holders is the winner, dan kita berbicara untuk long term investment ya, bukan untuk hari ini, besok, ataupun lusa. Alright, so I think that's it. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye bye.